Dalam hadis sahih, diberitakan bahwa Dajjal akan diikuti oleh pasukan Yahudi berjumlah 70.000 personil dari Isfahan. Isfahan adalah nama kota terbesar ketiga di Iran. Isfahan saat ini menjadi salah satu kota dengan komunitas Yahudi terbesar di Iran. Pertanyaannya, bagaimana bisa komunitas Yahudi tumbuh di negara yang selama ini digembar-gemborkan sebagai anti-Yahudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manjakan akalmu yang saya hormati, dimanapun Anda berada. Menurut sejarah, kota-kota di Iran adalah tujuan utama pelarian bangsa Yahudi saat Yerusalem kuno di bumi hanguskan kerajaan Babilonia sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Tak mengherankan ketika Yahudi berhasil menganeksasi wilayah Palestina untuk mendirikan negara Israel. Mayoritas warga Yahudi di wilayah pendudukan berasal dari kota-kota di Iran, terutama Tehran, Isfahan, dan Hamedan. Warga Yahudi yang eksodus dari Iran diperkirakan mencapai 120.000 orang. Walaupun telah berdiri negara Israel, Iran tidak berarti ditinggalkan. Menurut Komite Yahudi Tehran saat ini, komunitas Yahudi di Iran tersisa 25 hingga 30.000 orang, dan di Tehran sekitar 15.000 orang. Bagi sebagian Yahudi, Iran memang dianggap sebagai tempat suci karena mereka meyakini beberapa nabi dari Bani Israel seperti Nabi Daniel alaihissalam dimakamkan di Iran. Kota Isfahan sendiri bagi Yahudi punya nilai sejarah yang tinggi. Selain dahulu adalah salah satu kota terbesar di dunia, Isfahan adalah kota pengungsian pertama bangsa Yahudi pasca permusuhan kota Yerusalem. Isfahan di abad pertengahan sempat menjadi ibu kota negara pada masa dinasti Safawiyah beragama Syiah dan dinasti Seljuk. Walaupun jumlah komunitas Yahudi di Iran sekarang hanya sekitar 30.000 orang, tetapi mereka diberikan kebebasan beribadah seluas-luasnya oleh pemerintah Iran, yang sekali lagi konon katanya anti-Yahudi. Wikipedia menyebutkan ada 36 sinagog di Iran. Separuh di antaranya berada di ibu kota Iran, Tehran. Di ranah politik, Yahudi bahkan punya wakil di parlemen Iran sejak lebih dari 1 abad yang lalu. Bandingkan dengan umat Islam yang mencapai 20% dari jumlah penduduk Iran, namun mendapatkan diskriminasi yang teramat kuat. Sekedar contoh, umat Islam sulit mendapatkan masjid untuk sholat Jumat di hampir seluruh wilayah Iran. Di Ahwas, yang sejatinya wilayah Arab, pembunuhan dan pemenjaraan atas umat Islam atau ulamanya sudah menjadi pemandangan yang umum. Selama ini, kita memang dininabobokan oleh opini yang berkembang bahwa Iran adalah negara anti-Yahudi, opini yang selama ini kita telan mentah-mentah. Tak banyak yang tahu bahwa sejatinya Iran berkolaborasi dengan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Munculnya agama Syiah yang merupakan gado-gado Islam, Yahudi, dan Majusi yang diciptakan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi asal Yaman, merupakan salah satu bukti yang menguatkan chemistry ini. Opini yang digoreng media mainstream internasional yang dikuasai Yahudi nyatanya juga tak pernah terbukti. Kegarangan Iran hanyalah gertak sambal. Belum ada sejarahnya Iran berkonfrontasi dengan Israel. Demikian juga Amerika Serikat dan sekutunya tak pernah terbukti menyerang Iran yang diopinikan sering menjadi sasaran kecurigaan Amerika Serikat soal senjata nuklirnya. Iran memang demikian kondusif sebagai kawah candra di muka pasukan militan Yahudi akhir zaman. Sahabat manjakan akalmu yang saya hormati, semoga yang selama ini mengatakan bahwa Islam dan Syiah hanya berbeda mazhab segera kembali punya akal agar tidak menjadi bagian dari pendukung pasukan Dajjal. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.